Oke, gue mau klarifikasi ke kalian. Kalian tahu dengan isu yang beredar sekarang saat ini bahwa binary option telah ditetapkan sebagai judi berkedok trading dan sebenarnya ini ilegal sudah lama. Maka dari itu gue pengen bubarin grup VVIP kita ini. Terima kasih belasan ribu member yang tetap setia, tetap salam loss. Terima kasih. Kita akan bubar. Silakan kalian beralih di sektor real maupun di sektor lainnya, main saham, kripto, bebas. Ketua MPR sebut Indra Kents bisa dipolisikan. Jakarta. CNBC Indonesia. Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Indonesia, Bambang Susatyo menyebut bahwa kasus binomo yang dipromosikan Indra Kents bukanlah bagian dari software robot trading atau bagian dari perdagangan kripto. Hal yang sama juga disampaikan oleh Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) yang menegaskan bahwa Indra Kents bukan bagian dari anggota APLI maupun AP2LI. Kedua organisasi tersebut juga tegas menilai bahwa binomo merupakan aplikasi judi yang berkedok investasi binary option. Bambang Susatyo atau yang kerap disapa Bamsud dalam unggahan di akun sosial media miliknya menyampaikan bahwa pihak kepolisian di berbagai kesempatan juga telah menegaskan bahwa aplikasi binomo diklasifikasikan sebagai judi online. Karenanya terkait kasus Indra Kents yang mempromosikan binomo dengan keuntungan mencapai 85%. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus Bareskrim Polri mengenakan dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong hoaks melalui media elektronik dan atau penipuan, perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU), ungkap Bamsud. Ia juga menyebutkan bahwa hingga kemarin sudah ada 8 korban yang melaporkan kasus tersebut dengan kerugian total mencapai 3,8 miliar rupiah. Sebelumnya Indra Kents yang merupakan YouTuber dan influencer di Instagram telah dilaporkan oleh Maru Nazara dan beberapa orang lain atas dugaan tindak pidana trading ilegal. Tidak lama setelahnya Indra Kents malah melaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Saat ini kasus tersebut masih bergulir dan dalam penyelidikan. Dilansir detik.com. Sabtu, 12/2, lalu Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut bahwa Indra Kents akan dipanggil pekan ini. Sebelumnya Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan menjelaskan jika Indra Kents dan beberapa orang lainnya diduga melakukan seperti tindakan judi online dan atau menyebarkan berita bohong melalui media elektronik, penipuan atau perbuatan curang, serta tindakan pencucian uang. Wisnu menyebutkan Indra Kents dan sejumlah orang yang dilaporkan tersebut telah mempromosikan binomo sekitar 2 tahun atau sejak 2020. Bahkan Indra Kents menjanjikan keuntungan sebesar 80–85% dari nilai perdagangan yang ditentukan oleh setiap trader. Polemik terkait binomo bukanlah kali pertama terjadi saat itu. Aplikasi ilegal tersebut telah berulang kali diblokir oleh regulator OJK dan Bapepti, akan tetapi tidak lama setelahnya kembali muncul ke mata publik. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena pengetahuan investasi masyarakat luas yang terbatas dan ditambah lagi adanya endorsement yang diberikan oleh artis dan influencer di berbagai platform sosial media. Sehingga setiap kali ditutup, binomo muncul kembali layaknya Phoenix yang bangkit dari abu. Selain dukungan dari influencer, binomo sendiri pandai bersolek diri demi memperlihatkan image bahwa platform ini memiliki kredensial yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada laman tentang perusahaan di website resminya, tertulis binomo bersertifikat CROFR dan semua risiko klien kami dijamin sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh, dikutip dari investing.com, CROFR sendiri ternyata adalah pusat regulasi pasar keuangan Rusia, yang bukan berarti praktik ini dapat dijalankan di berbagai negara. Meski demikian tidak dapat dilacak secara pasti juga terkait kebenaran klaim tersebut. Binomo sendiri adalah perusahaan yang menyediakan platform bagi pengguna untuk melakukan binary option yang memiliki sistem untuk berjudi, bukan trading apalagi investasi. Adapun lokasi perusahaan tercatat berlokasi di St. Vincent and the Grenadines. Negara di kawasan Karibia tersebut bukan merupakan anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), yang diidentifikasi memiliki aturan lemah terhadap tindak pencucian uang.